Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Lestari, mahasiswi dari kelas Akuntansi Keuangan 2, Pagi A, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu topik penting dalam akuntansi keuangan, yaitu akuntansi sewa dari perspektif LISI sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PSAK 73. Dalam akuntansi sewa, ada dua pihak utama, lisor dan lisi. Lisor yaitu pihak pemberi sewa, lisi yaitu pihak penyewa. Nah, materi kali ini akan fokus pada lisi, yaitu pihak yang menyewa suatu aset seperti bangunan, kendaraan, atau mesin untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Mulai tanggal 1 Januari 2020, sesuai PSAK 73, terjadi perubahan besar dalam pencatatan sewa. Lisi wajib mengakui aset hak guna, right of use asset, dan liabilitas sewa, kecuali untuk dua kondisi. Yang pertama, sewa jangka pendek, kurang lebih 12 bulan. Yang kedua, aset sewaan bernilai rendah, misalnya laptop atau furnitur kecil. Artinya, model pencatatan sewa berubah total. Jika sebelumnya sewa dibedakan menjadi operating lease dan financial lease, kini seluruh sewa dianggap seperti pembelian aset disertai utang. Nah, di sini terdapat soal. Untuk memperjelas, saya akan menjelaskan contoh soal berikut. PT Gralin menyewa sebuah mesin pada tanggal 1 Januari 2024 dari PT Daniswara. Berikut rincian sewanya. Masa sewa selama 5 tahun. Pembayaran sewa tahunan 50 juta dibayar setiap tanggal 1 Januari di awal tahun. Nilai wajar aset sewa 220 juta. Tingkat bunga implisit dalam sewa 8%. Tidak ada opsi pembelian atau perpanjangan sewa. Aset dikembalikan setelah masa sewa atau di akhir masa sewa. Kita diminta untuk yang pertama, menghitung nilai kini liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2024. Yang kedua, membuat jurnal pada saat pengakuan awal oleh lisi. Yang ketiga, menyusun jurnal pembayaran sewa dan beban bunga tahun pertama. Perhitungan dari jurnal pengakuan. Yang pertama, menghitung nilai kini liabilitas sewa. Karena pembayaran dilakukan di awal tahun, maka kita gunakan metode annuity due. Faktor present value annuity due selama 5 tahun dengan tingkat bunga 8% adalah 4,31213. Maka 50 juta dikali 4,31213 sama dengan 215.606.500. Nilai inilah yang akan menjadi dasar pencatatan sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Yang kedua, jurnal pengakuan awal Januari 2024. Jurnalnya, debit, aset hak guna mesin, nominalnya 215.606.500.
606.500. Kreditnya liabilitas sewa nominalnya 215.606.500. Setelah itu, karena pembayaran pertama dilakukan di awal, maka juga ada pembayaran pertama. Debitnya liabilitas sewa nominalnya 50 juta. Kreditnya kas nominalnya 50 juta. Yang ketiga, jurnal pada akhir tahun pertama, 31 Desember 2024. Jurnal pada akhir tahun pertama, beban bunga, 31 Desember 2024. Nilai awal liabilitas sewa adalah 215.606.500. Karena sudah dibayar 50 juta di awal tahun, maka sisa liabilitas 215.606.500 dikurangi 50 juta sama dengan 165.606.500. Artinya, mulai akhir tahun 2024, sisa kewajiban PT Gralin adalah sebesar 165.606.500. Karena PSAK 73 mengatur bahwa liabilitas sewa dikenai bunga dengan tingkat yang ditentukan, dalam kasus ini 8%. Maka, kita hitung bunga berdasarkan sisa liabilitas tersebut. Rumusnya, beban bunga sama dengan 8% dikali sisa liabilitas. Beban bunga sama dengan 8% dikali 165.606.500 sama dengan 13.248.520. Beban bunga ini tidak dibayar secara langsung, tapi akan menambah nilai liabilitas sewa yang harus dibayar di tahun-tahun berikutnya. Sisa liabilitas 215 juta. Jurnalnya, debit beban bunga nominalnya 13.248.520. Kreditnya liabilitas sewa nominalnya 13.248.520. Yang B, penyusutan aset hak guna. Karena tidak ada opsi beli, masa penyusutan sama dengan masa sewa, yaitu 5 tahun. Maka penyusutan per tahun 215.606.500 dibagi 5 sama dengan 43.121.300 per tahun. Jurnalnya, debit beban penyusutan nominalnya 43.121.300. Kreditnya akumulasi penyusutan nominalnya 43.121.300. Nah, kesimpulannya, Lisi mengakui aset dan liabilitas sebesar nilai kini pembayaran sewa. Pembayaran pertama mengurangi liabilitas, lalu dicatat beban bunga dan penyusutan setiap akhir periode. Dengan PSAK 73, laporan keuangan lebih transparan. Lisi kini tidak hanya mencatat beban sewa periodik, tapi benar-benar mengakui aset yang digunakan dan kewajiban untuk membayar sewa di masa depan. Hal ini memberikan informasi yang lebih jujur dan komprehensif bagi pemakai laporan keuangan, misalnya investor dan kreditur, mengenai total aset dan kewajiban perusahaan, komitmen jangka panjang, kemampuan perusahaan membayar kewajiban. Lisi wajib mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa sebagai nilai kini dari pembayaran sewa. Setiap tahun dilakukan pencatatan beban bunga atas liabilitas dan penyusutan atas aset. PSAK 73 membuat akuntansi sewa lebih akurat, transparan, dan konsisten dengan prinsip akuntansi berbasis hak dan kewajiban ekonomi. Demikian penjelasan saya mengenai akuntansi sewa untuk Lisi sesuai PSAK
K73. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.